Kenapa kita perlu memperbaiki ya, atau ini kan judulnya tadi unboxing Al-Fatihah ya. Iya. Unboxing Al-Fatihah. Jadi kenapa kita perlu membengkel atau membongkar Al-Fatihah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Thayyibah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya hadir kembali di tengah-tengah Anda dalam program kesayangan kita tentunya, Kalamuna, Kalam-Kalam Muslim Inspiratif. Dan Alhamdulillah hari ini sudah kedatangan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan founder dari Rumah Quran At-Thayyibah sendiri, yaitu Ustadz Khalis As-Saumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Bang Sol? Alhamdulillah sehat tentunya Ustadz. Bagaimana Ustadz persiapan nanti menjelang Ramadan nih? Kira-kira 2 minggu lagi ya? Iya. Sudah 2 minggu kurang bahkan. Ya, alhamdulillah tentunya sesuai dengan yang dicontohkan oleh para salafus saleh ya. Persiapan-persiapan Ramadan terus kita persiapkan mulai dari fisik kita, ruh kita ya, rohani kita. Ya. Bagaimana ibadah kita, tilawah Qur'annya, qiyamul lailnya, harus jauh-jauh hari kita persiapkan seperti Masya itu. Allah, Ya. berarti sudah prepare ya Ustadz ya? Insya Allah. Sudah jauh-jauh hari nih ternyata Insya Allah. teman-teman semuanya. Nah tentunya teman-teman, karena sudah kedatangan Ustadz Khalis di tengah-tengah kita, di studio kita, pasti ada yang ingin dibahas secara detail nih Ustadz ya pastinya ya. Tapi kita belum tahu nih tentang apa. Kita tunggu dulu ya sebentar ya, kira-kira apa nih yang akan kedatangan ke kita nih. Paket. Ada paket nih teman-teman. Kita coba ya, kita lihat. Kayaknya ini yang akan kita bahas. Masya Allah. Ada Tapi, paket ya. Iya paket. Apa judulnya? Di unboxing jangan kira-kira ini gitu. Ya kita unboxing dulu ya Ustadz ya. Unboxing. Ini kayaknya sesuatu yang spesial, yang wajib nih Ustadz. Ada tulisannya teman-teman sahabat semuanya. Surah Al-Fatihah. Kita sudah unboxing ini namanya Surah Al-Fatihah. Berarti kita sekarang temanya adalah unboxing Surah Al-Fatihah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kreatif sekali ini ya. Kayaknya kalau kreatif dari foundernya nih. Tapi Ustaz, insya Allah kita akan bahas hari ini terkait dengan unboxing surah Al-Fatihah. Kenapa ini menjadi penting sih Ustaz terkait surah Al-Fatihah ini? Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya enaknya kita ngobrol biasa ya gini ya. Oke, boleh. Oke. Baik, Bang Faisal. Jadi pemirsa At-Thayyibah dimanapun Anda berada, kenapa kita perlu memperbaiki ya, atau ini kan judulnya tadi unboxing Al-Fatihah ya. Iya. Unboxing Al-Fatihah. Jadi kenapa kita perlu membengkel atau membongkar Al-Fatihah itu? Ya, jadi pertama di dalam Al-Qur'an itu ya ada satu surat yang kalau kita salah membaca atau kita tidak hafal membacanya, bacaannya ketika di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Betul. Oh, iya. Apa surat itu? Yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini. Ya. Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya. Kalau Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Masya Allah. Itu. Jadi tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi nggak sah ya Ustaz ya? Betul, iya nggak sah. Kalau kita sholat tanpa surah Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Berarti surah Al-Fatihah ini masuk ke dalam rukun sholat. Betul, masuk ke dalam rukun sholat gitu ya. Jadi kalau tidak dibaca, ya sholatnya rusak gitu. Nah, kenapa kita mesti memperbaiki ya atau membongkar Al-Fatihah ini pada kesempatan kali ini? Ya karena kita ingin kualitas sholat kita itu ya diawali dengan
bacaan Al-Fatihah ini gitu ya. Betul Bagaimana kualitas sholat kita ditentukan oleh kualitas bacaan Al-Fatihah kita gitu. Oh iya, betul banget itu Ustaz Iya, ya. Selain dengan gerakan, tentunya dengan bacaan juga. Betul, nah, salah satunya Al-Fatihah ya, karena ini juga termasuk dari rukun. Jadi insya Allah karena tadi di dalam box tertulis surat Surah Al-Fatihah, Al-Fatihah. insya Allah akan kita bahas Al-Fatihah gitu. Masya Allah. Langsung ini ya. Oke. Langsung aja Ustaz. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah sendiri, kita mengawalinya dengan isti'adzah ya. Dengan isti'adzah berarti diawali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita bongkar satu-satu ya. Kita bongkar dari huruf per huruf ya, dari huruf per huruf. Pertama a'udzu. Di situ ada hamzah. Kemudian ada ain ya. Ya Bang, ada hamzah, ada ain. Nah, di sini sering terjadi kesalahan, ainnya diganti dengan hamzah juga. A'udzu. Nah, itu banyak tuh. Itu ya a'udzu. Auzu. Ya. Ya. Atau Harusnya auzu gitu atau ya. auzu. Itu enggak ada makhrajnya gitu ya. Itu hanya jauf saja, aliran suara gitu. Nah, kalau a'udzu itu menggunakan ain. Ain ini sering terjadi kesalahan juga, selalu mengalir ke hidung. Gitu. Oh, harusnya bukan di hidung. Ain itu di mana? Di tengah-tengah tenggorokan kita. oh nggak boleh lewat hidung ya Ustaz Iya, ya? nggak boleh keluar dari hidung. Nah, kebanyakan kita benar pengucapannya, tetapi suaranya mengalir ke hidung. Ke hidung ya. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi karena yang mengalir ke hidung hanya bacaan gunnah. Gunnah. Ya, bacaan-bacaan dengung gitu. Boleh dipraktekkan mungkin? Ustaz? Boleh, kita akan praktekkan. A'udzu, gitu ya. Jadi, bagaimana kita tahunya ain ini tidak keluar dari hidung? Ah, itu. Kita pencet hidung kita ya. Kita tekan. Dipencet. Kalau ada suara seperti bindeng ya, atau ada getaran di hidung, nah berarti ada yang mengalir ke hidung. Gitu. Dan itu keliru ya Ustaz ya? Iya, tidak tepat. Tidak tepat ya. Kurang tepat seperti itu. Selanjutnya zal. A'udzu. Zu ya. Za ada di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri yang atas ya. A'udzu. Nah, kebanyakan kita membacanya dengan a'udzu. Banyak tuh Ustaz, Zu banyak pakai banget. zai ya, atau bahkan kadang ada yang membacanya dengan jim. A'uju. Lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi. Nah, tengah-tengah lidah padahal kita di ujung lidah gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya a'udzu billahi ya, di sana ada tasydid di lam. Jadi jangan sampai ngambang bacaan tasydidnya. Billahi minasyaitoni ya. Ada shin, ada sifat tafasyi, artinya dia mengalir suara, mengalir udara Oke. ya. Kemudian juga ada rakhawah, ada hamesnya, ada aliran udara, ada aliran suara gitu ya. Minasyaitoni, huruf to di sini tebal sifatnya ya. Itbaq, kemudian isti'la ya, naik ke atas. Itu artinya apa Ustaz? Artinya- itbaq, Ya, artinya suara kita itu bulat naik ke atas ya. naik ke atas. Naik ke atas gitu. Kita tekankan tengah-tengah lidah kita ya, pangkal lidah maksud saya, pangkal lidahnya kita tekan sehingga membuat suara itu bulat naik ke atas. Naik ke atas ya. Itu ya. Oh, gitu. Gitu ya. Minasyaitonir rajim. Nah, perpindahan dari ni ya, syaitoni tadi masuk ke ro. Di sana ada tasydid ya. Tasydid. Pertama ada tasydid, kemudian ni itu kan tipis ya. Iya, tipis. Nun berharokat kasroh tipis. Ni Oke. masuk ke ro yang berharokat fathah, jadi tebal. Hati-hati di sini. Biasanya ni dibaca tebal. Nir, ne, atau kadang dia imalah, belok. Ne, ya. Ni sempurnakan harokatnya. Ni ya. Nirro. Kemudian tikror atau takrir pada huruf ro juga tidak boleh berlebihan. Ya, getaran yang ada pada ro cukup nir ya, bukan nirrajim. Oh, itu salah. Nirrajim. Kan banyak orang yang R-nya jelas banget tuh Ustaz. Iya. Nirro gitu. Nah, iya, kurang tepat. Jadi ro-nya atau getaran pada ro itu tidak boleh terlalu banyak.
Niro. Oke. Jangan juga hilang. Niro, niro misalkan ya, tidak ditasydidkan. Nirrojim, jim. Nah, di sini juga hati-hati. Biasanya di mat arid disukun ya. Pada setiap mat yang berwaqaf itu mengalir suara ke hidung. Ya. Mengalir Contohnya suara ke hidung. Iya, contohnya ar-rajim, jim, jim. Itu pas saat kita mengucapkan jim panjangnya. Iya, betul. Jim. Oh, ya. Sering terjadi aliran suara ke hidung. Jim, ya, jim, jim, gitu. Karena tidak disempurnakan jimnya. Jim, jim, ya, harusnya tidak boleh ada getaran di sini. Jim, tidak ada. Bukan Harus. jim. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya teman-teman di rumah. Nah, oke. itu jim, jim. Kemudian mim di akhir isti'adzah. Ini kan sifatnya huruf mim itu tawassut ya atau bainiyah, dia pertengahan. Apa itu, Ustaz? Tidak mengalir suara dengan deras, juga tidak tertahan atau terputus suaranya. Artinya ketika pengucapan mim di akhir itu tidak boleh langsung mati. Nirrojib, jib, jim, Jadi ba dong. langsung mati. Iya, kadang nanti jadi ba, lebih betul. ke ba dong ya. Jadi nanti Jib, gitu. orang yang mendengar itu seolah-olah ini mim atau ba sih? Nah, Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, kemudian Atau jangan-jangan lagi flu gitu ya. gitu. Nirrajim, jim, ya. Itu namanya tawasud ya, Ustaz ya. Iya, jadi Jim. jangan berlebihan juga, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti jadi rakhawah, padahal mim bukan rakhawah. Ya, tidak boleh mengalir deras. Misalkan nirrajim ya, dilamakan atau mungkin nanti itu bahkan masuknya ke gunnah. Ya, Iya. padahal tidak ada tasydid di sana gitu. Jadi cukup nirrajim ya, minasyaitonir rajim. Jim. Nah, jadi nggak langsung jib, langsung mati enggak ya. Makanya banyak imam yang nirrajim gitu ya, Ustaz ya. Nah, ya harus disempurnakan dulu mimnya. Itu baru isti'adzah. Baru ya. isti'adzah, teman-teman. Oke. Baru pembukaan. Baru Sudah pembukaan. banyak sekali. Baik, berikutnya baru kita masuk ke surat Al-Fatihah ya. Di ayat pertama ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membedakan seseorang dengan membaca itu dengan sempurna dengan yang tidak, Ustaz? Memang banyak kesalahan di situ? Oke. Yang pertama, kita tentu akan membongkar satu persatu ya. Oke. Untuk bismillah ini atau bacaan basmalah. Yang pertama di situ ada bi ya, ada huruf ba. Ba biasalah, kita gampang lah ya, bi. Tapi yang paling sering terjadi kesalahan itu tidak sempurna harokatnya. Ya, dibaca b ya, bunyinya b ya, atau b ya. Harusnya bi. Bi ya. Bi. Kasrah. Itu kasrah, ya. harus seperti itu ya, Ukurannya Ustaz? seperti itu, iya. Bi. Bi, bukan B ya. Kita seperti orang Indonesia misalkan. Negara kamu negara apa? Indonesia. Kenapa E? Harusnya kan I. Indonesia. Indonesia. Ya, itu kan harokat I. Ini ya. kebanyakan orang ngomongnya Indonesia. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bebas lah karena tidak ada kaidah. Tidak Kaidah ada dalam kaidah membaca itu ya. harokat ya. Tapi kesempurnaan kalau dalam harokat. tajwid harus Apalagi dalam Oh, Al-Qur'an ya. Yes. Jadi tidak boleh kita membaca dengan mengimalahkan atau membelokkan ya. Harus kita sempurnakan kasrohnya. Bismi, bi. Baru kemudian masuk ke sin. Sin hurufnya tipis. Kemudian dia tidak memiliki apa namanya? Hamas atau aliran udara ya. Kemudian Oke. ada aliran suara, rakhawah. Bismi. Jadi bukan bismi. Kebanyakan kita mengucapkan basmalah itu seperti ini, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Itu dibolehkan nggak sih, Ustaz? Kan banyak tuh. Iya. Apalagi yang kita dengarkan itu dari misalkan musabaqah tilawatul Quran, lomba Iya. MTQ. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Ya, artinya ada kekurangan di sana ya, ada sesuatu yang kurang yaitu sifat hamas dan juga rakhawah pada sin. Dia harus dialirkan udara. Bis ya. Kita tempelkan tangan di kita untuk mengetahui ini ada udara nggak sih yang ngalir. Iya. Bis, oke. Kemudian
Kemudian Bis. ada suara yang mengalir. Bis. S. Nah, itu kan suara mengalir, ya. Itu namanya rakhawah. Rakhawah. Bismillahi. Bismillahirrah. Bismillahirrah. Nah, jadi bukan bismillah, bismillah. Iya. Ya, bismi enggak. Bismi. Nah, itu tuh yang pertama. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga sering terjadi kesalahan, ha ditukar dengan ha. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya harusnya ha. ha besar. Huruf ha. Nah, Ha. orang Indonesia nyebutnya huruf ha besar ya. Iya, kita biasanya ha Iya. besar Nah, gitu. Padahal nggak ada ha besar, nggak ada ha kecil dalam bahasa Arab ya. Oke. Ada ha yang di pangkal tenggorokan, ada yang ha di tengah-tengah tenggorokan. Nah, di sini adalah huruf ha di pangkal tenggorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ar-ra. Nah, ketika masuk dari hi ke ra juga sama seperti yang tadi di isti'adzah. Nirra, hirra. Hi sempurnakan kasrahnya. Kasrah. Hi baru masuk ra. Hirra, hirra gitu ya. Jadi ambil dulu, tipis dulu, baru naik ke atas. Jangan langsung hir. Jadi bunyinya he. Ya. Jadinya bunyinya he bukan hi. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ha di sini. Nah, ini baru ha. Oke. Ya. Ha. Ini yang di tengah-tengah tenggorokan gitu Dan ya. itu harus betul-betul kelihatan ya, Ustaz? Betul. Bisa dibedakan antara H besar sama H besar lagi kan. Nggak apa-apa lah ya kita Ya, nyebutnya nggak H besar nggak untuk apa-apa. membedakan ya. Ya, Jadi memang harus betul-betul kita bisa bedakan ya, Ustaz ya, Betul. antara H besar dan H kecil ini gitu Iya, ya. karena nanti kalau tidak bisa membedakan bisa tertukar. Dan kalau sudah tertukar huruf, tertukar makna. Oh. Maknanya berubah seperti itu. bisa berubah makna. Iya, jadi kita seolah-olah merubah makna Al-Qur'an. Bahaya sekali ini. Wa'iyadzubillah. Dan kalau kayak seperti itu gimana, Ustaz, hukumnya? Hah? Ya, hukumnya sama seperti kita merubah Al-Qur'an. Oh, Iya kan? Astagfirullahaladzim. Itu kita merubah huruf jadinya kan? Iya. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, makanya kita perlu belajar terus ya. Baik yang sudah mahir sekalipun saya, Bang Faisal, semua teman-teman ya. Kita semua Belajar, juga harus terus belajar gitu, memperbaiki. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah ha tadi dia memiliki sifat hamas, memiliki sifat rakhawah juga. Ar-Rahman seperti sin tadi ya. Ar-Rahman, kita alirkan udara, kita alirkan nafas. Kemudian mim itu harus tipis. Ma bukan ma. Oh, itu yang dimaksud dengan tipis atau tebal, Ustaz? Betul. Betul. Kalau kita baca ma ar-rahmani, ma jadi tebal. Itu tebal. Tebal, harusnya tipis ya. Ar-rahmanirra. Nirra ke atas. Nirra gitu ya. Iya. Ar-rahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him sama seperti ar-rajim juga. Jim ya. Him. Gitu. Nah, ini baru basmalah gitu ya. Basmalah ya. Iya. Gimana pemirsa? Masya Allah, ini kayaknya maraton nih, Ustaz. Maraton. Sangat mendetail sekali. Oke. Baik, berikutnya di ayat yang kedua ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Alhamdu. Sering terjadi kesalahan di sini ketika pengucapan al ya pada lam yang sukun itu tidak menyempurnakan sifat dari lam sehingga yang terjadi pantulan. Alhamdu. Loh, itu Alhamdu. bukannya nggak jadi masalah, Ustaz? Artinya alhamdu seperti itu? Sekarang saya tanya, huruf qalqalah ada berapa? Oh, yang kita tahu ya, dulu tuh kita belajar qalqalah, itu hurufnya baju di toko, Ustaz. Baju di toko. Ba, terus jim, dal, ko, dan qaf. Sekarang lam masuk enggak? Enggak sih kalau dibilang dari situnya. Iya. Jadi kalau kita bacanya Oke. benar atau itu salah? pantulan. Berarti Pantulan. salah. Pantulan. Iya. Ya. Itu pantulan. Gitu ya.
Oh, berarti keliru ya? Keliru. Harus disempurnakan lamnya. Bagaimana cara menyempurnakan lam? Kita harus tahu dulu sifatnya lam ini apa. Itu. Lam itu tawassut, ya. Tawassut artinya suara tidak terputus dan juga suara tidak mengalir deras. Al-ha, al-ha, al-ha. Nah, gitu ya. Oh, Jadi bukan kita hindarkan pantulan itu. betul. Al-ha. Ya, biar tidak memantul kita sempurnakan sifatnya. Kalau tidak kita sempurnakan, dia akan memantul. Kemudian diawali dengan alif, ya. Ada alif, ada hamzah wasol di depannya, Hamzah ya. wasol. Ada hamzah wasol. Nah, di sini juga harus hati-hati. Kita harus tipiskan hamzahnya. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau lillahi itu gampang ya. Rabbi biasanya yang sering terjadi ba di sini ya, huruf ba itu suka masuk ke aliran mim ya, masuk ke makhrajnya mim. Rabbi. Jadi seolah-olah kayak ada huruf di situ. Ya. Rabbi. Ke hidung juga berarti ya. Ke hidung juga larinya. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Rabbi ya. Berarti harus di depan aja Robbi gitu ya. Iya, makhraj ba ya. Dia di dua bibir ketemu. Dua bibir. Rabbi, jangan sampai ke mim, bergeser ke makhrajnya mim. Rabbi misalkan. Rabbi ya. Nah, tapi Ustaz, afwan nih, saya potong. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin kita dari daerah lain gitu ya. Sebutkanlah teman saya ada tuh yang dari Jawa, entah itu Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kan biasanya medok tuh Ustaz. Robbi gitu, Robbi. Nah, itu betul apa enggak Ustaz kira-kira? Kita harus tahu dulu sifat ba ini apa saja. Lagi-lagi ke sifat ya. Iya, sifatnya. Jadi setelah tadi kesempurnaan harokat ya, kita sempurnakan dulu bi kasrohnya. Kemudian baru kita tahu, kita harus tahu dulu sifatnya apa saja. Ba itu sifatnya pertama jahar ya. Jahar itu artinya aliran suara itu aliran udara itu terputus ya. Tidak ada aliran udara yang mengalir deras gitu ya. Beda dengan hamas kebalikannya. Hamas kan dia mengalir udara dengan deras ya. Nah, kalau kita baca dengan ba ya, banyak sekali aliran udara yang mengalir. Nah, seharusnya tidak boleh. Ba, biasa. Ba, dia tidak ada aliran udara. Kemudian sifatnya syiddah. Syiddah itu kebalikan dari rakhawah yang tadi kita sebutkan. Kalau rakhawah mengalirkan suara ya. Kalau syiddah kebalikannya, tidak mengalir suara, itu ya. Jadi tidak ada suara efek-efek ba atau apa ya gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang masih membiasakan seperti itu, ya, nanti bisa kita latih terus ya. Artinya ba tidak boleh lemah dalam pengucapan, artinya banyak udaranya, juga tidak ada suara yang mengalir deras gitu ya. Rabbi biasa. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Di sini ain suka juga sering diganti dengan hamzah. Alamin. Ya. Oh alam. Iya, betul. Alam itu apa sih artinya alam? Tahu nggak alam artinya kalau pakai hamzah? Alamin. Bukan semesta alam ya? Bukan ya? Kayak itu alamin ya. Oh, pakai alam. Itu baru alam, semesta alam gitu ya. Berarti kalau kita nyebut semesta alam harusnya pakai ain ya? Pakai ain. Semesta alam. Gitu harusnya ya. Oke. Nah, oh iya, betul. Iya. Nah, kalau pakai hamzah artinya ngeri. Apa tuh? Apa, Ustaz? Alam itu pedih, sakit. Pedih, sakit. Ya. Berarti kalau Rabbil Alamin, Tuhan yang maha pedih, maha sakit. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Jauh ya? Jauh banget. Jauh, hati-hati makanya ya. Iya, jangan sampai kita tertukar. Iya kan? Betul. Adzabun alim tuh. Iya. Ya. Azabku atau azab yang pedih. Adzabun alim. Nah, ini kita pengen mendok nih, adzabun alim gitu ya. Salah, tidak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Jadi harus sesuai dengan hurufnya masing-masing ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama seperti yang di Ar-Rajim ya atau Ar-Rahim.
alamin. Jangan sampai keluar ke hidung. Jangan ngalir ke hidung. Alamin. Min. Ya, kebanyakan ke hidung. Min. Gitu ya. Tapi kan mim katanya tadi harus sebagian ke hidung juga kan, Ustaz? Oh ya, memang sebagian mim itu ya nisful mukammil atau mukamalnya ya, sebagian dari setengah huruf mim itu, sebagian dari huruf mim itu ngalirnya ke hidung. Tetapi ketika sudah diucapkan, ya kan mim itu mengalirnya ke hidung itu sebagai sandaran. Nah, ketika sudah diucapkan tidak boleh terus-menerus lari ke hidung. Gitu. Makhrajnya di mana? Ya dari suara mengalir dari jauf gitu ya. Dari dalam mulut. Alamin. Panjangnya min. itu ya, Ustaz ya? Ya. Min panjangnya ya. Panjangnya. Nah, biasanya di mat arid lisukun ini yang sering terjadi pergeseran, larinya ke hidung. Tuh. Maka harus hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ya. Min. Nunnya juga sama. Min. Jangan min. Langsung mati. Iya. Atau ada juga yang nyebutnya gini. Alamin. Nah, itu ini apa ini? Itu apa ini? Saya nggak tahu nih. Oh, ada efek. Ada efek apa ya? Ya, ada alamin. Ya. Lagi flu kayaknya, Ustaz. Nah, iya, kadang seperti itu, Ustaz. Alamin. Saya nggak bisa sih mempraktekkannya. Ya, ini seolah-olah kayak seperti menambah harokat ya atau apa ya. Intinya ini kurang tepat lah ya. Kalau saya menilai alamin ya, harusnya sempurnakan nunnya, bukan min ya. Itu ya. Nambah bunyi gitu ya. Atau ada juga yang memantulkan alamin itu ya. Oh, ada juga ya. Atau in itu ya. Nah, ini juga harus hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Baik, selanjutnya sudah ayat berapa tadi? Ayat kedua ya? Ayat kedua. Ya, sekarang ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Ar-Rahim. Nah, ini sama seperti basmalah ya. Hati-hati saja pada kata Allah, hamzah wasalnya jangan ditebalkan. Enggak. Jadi jangan fokus ke ro yang tebal, tapi fokuslah dulu di huruf yang hamzahnya ini. Hamzah itu dia sifatnya tipis ya. Masuk ke ro baru tebalkan. Erro, bukan erro. Enggak, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Him ya, sama ya. Betul. Ya, jadi gampang lah insyaallah. Tadi sudah di basmalah. Kemudian itu berarti namanya sifatnya tawasud ya, Ustaz, yang di belakang itu. Im. Ya, mimnya. Ya, huruf mimnya. Berarti nun juga termasuk salah satu tawasud ya? Betul. Huruf tawasud itu apa aja saja? Apa saja? Huruf tawasud itu lin Umar. Ya, lin Umar. Lam nun ain mim dan ro. Nah, lin Umar. Nah, ini huruf-huruf tawasud ya. Jadi kalau ada ketemu huruf-huruf 5 ini, kalau kita sukunkan ya, jangan terlalu banyak mengalir suara, juga jangan langsung hilang suaranya atau terputus. Oke, gitu. Makanya tadi im gitu ya. Iya, betul, disempurnakan. Selanjutnya ayat yang keempat ya. Maliki yaumiddin. Maliki. Nah, di sini dalam riwayat Imam Hafiz yang biasa kita pakai ya, qiraahnya Imam Asim, di sini dibaca 2 harokat. 2 harokat. Tidak dipendekkan. Bukan maliki, tapi maliki. Tapi ada yang bacanya pendek juga, Ustaz. Maliki. Biasanya kita nonton di YouTube itu kan. Ya. Di Timur Tengah atau apa. Maliki yaumiddin. Ya, itu kalau dia berarti, Ustaz? tidak. Kalau dia menggunakan riwayat yang lain tidak salah. Tapi kalau menggunakan riwayat Hafiz, nah, dia salah karena Imam Hafiz itu membacanya dengan 2 harokat gitu. Nah, yang sering terjadi kesalahan bukan dipendekkan biasanya, tetapi kepanjangan. Maliki yaumiddin gitu. Maliki. Nah, makanya lebih dari 2 harokat.
Nah, bagaimana sih kita bisa tahu ukuran atau ukuran secara akurat dua harokat itu? Betul. Dua harokat itu sama saja seperti kita baca satu alif, ya. Satu alif. Satu alif. Alif itu gimana sih kita baca? Alif, 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 tek, 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 tek. Nah, dua harokatnya Alif. segitu. Ya, sama apa namanya? Ukurannya sama seperti satu alif. Alif, ya. Itu. Kalau diukur pakai penggaris itu, alif, itu ya. Oke. Sama gitu. Jadi jangan lebih dari ini. Kalau kita alif, nambah lagi Itu. berarti ada satu alif dan setengah. Setengah. Alif, Ya. itu alif, Berarti lebih ya, ya. jadi Lebih 3 harokat, tiga jadi ya. lebih gitu. Ini seperti yang tadi kasusnya maliki, maliki. Atau lebih gampangnya lagi bisa juga menggunakan ayunan. Ya, tapi jangan terlalu kenceng ayunannya ya. Misalkan maliki misalkan ya, atau yang biasa saja sederhana maliki, maliki, gitu ya. Gitu ya. Nah, Gitu ya. ini juga sebenarnya bagi teman-teman yang susah ya, yang susah untuk mengukur. Tapi kalau sudah bisa jangan dipraktekkan. Itu takutnya nanti berpindah pada naber ya, naber atau tekanan ya, pada pembahasan naber. Maliki biasa, maliki gitu ya. Nah, teman-teman buat biar tahu caranya apa namanya, ukurannya gitu ya. Bisa juga tadi dengan diayun sedikit saja, jangan terlalu banyak. Maliki, maliki gitu ya. Maliki yaumiddin, din ya. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Nah, ada mi, yaumi, sempurnakan yaumi ya. Kemudian ada dal di sana. Ya. Biasanya gampang sih, di sini tidak ada kesalahan-kesalahan ya biasanya. Yaumiddin, din. Tapi biasa. ada beberapa nih biasanya kalau kita temui di orang tua yang lama nih. Yau lebih ke yau gitu. Nah, iya, karena tidak disempurnakan harokat fathahnya. Oh. Ya, gitu. Jadi kita harus sempurnakan dulu. Yau, yau, Yau. ya, baru masuk ke waw yang yang sukun ya. Yau, ya. Bukan yo. Dari mana yo? Nah, itu ya. Harus dibongkar dulu. Di mana nih ada kata yo? Nggak ada ternyata. Jadi Harusnya fathah dulu. Ya. Yaumiddin. Ya, sempurnakan dulu harokat mim. Mi yaumiddin. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat berapa nih? Ayat kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sering terjadi kesalahan pada saat pengucapan iyyaka. Di sana ada tasydid. Kebanyakan tasydidnya tidak terlalu nampak. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Jadi seolah-olah seperti dipanjangkan. Iyaka Gitu ya. Seharusnya padahal di situ ada tasydid. Ya. Iya. Ya, ada tasydid di sana. Iya. Kemudian juga ini namanya naber ya. Naber. Di sana harus ditekan memang, harus ada penekanan untuk menunjukkan bahwa di situ ada tasydid. Tetapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi banyak yang gitu berlebihan, contoh misalkan iyyaka, sampai suaranya terputus. Itu berarti lebay itu. Terlalu berlebihan ya. Iyyaka gitu. Padahal iya sifatnya apa? Dia rakhawah, mengalir suaranya. Ya. Iyyaka. Itu. Jadi bukan yang pertama tadi iyyaka, ya, nggak ada kelihatan tasydidnya seperti dia panjang. Yang kedua juga jangan terputus ataupun tekanannya terlalu kuat. Iyyaka. Nah, ini tuh terputus ya. Cukup sulit ternyata. Jadi gampang bisa itu. Jadi sebenarnya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Berlebihan dalam penekanan, juga berlebihan dalam mengalir suara begitu saja.
yang sedang-sedang saja, Masya gitu ya. Jadi, Tapi biasanya kan kalau kita lagi belajar gitu ya, Ustaz, ya, Mm. kadang kita memang pengen apa namanya ya, iya misalkan kayak tadi nih harus ditekan gitu Iya, kan. heeh. Nah, untuk penekanan ini kita masih belum bisa pas nih, Ustaz. Kadang mungkin penekanannya lebih atau mungkin kita kurang gitu. Iya, jadi makanya perlu ada guru ya, Iya. perlu ada yang mengoreksi. Intinya pada saat pengucapan iyyaka itu jangan berlebihan. Iyyaka, iyyaka. Kemudian iyyaka na'budu, na'budu. Nah, Na'budu. Cakep itu. Masya Allah. Cakep itu. Na'budu. Di Ini sini kalau gimana? nggak ini, Ustaz. Kalau biasa lah gitu ya. Ya, jadi kalau na'budu biasanya yang sering terjadi kesalahan. Saya tadi ngikutin Ustaz aja tadi. Buyar nih saya. Aman. Moga, Ustaz. Iya, sampai mana tadi? Nah, na'budu ya, na'budu itu dal biasanya sering dipanjangin. Iya, Na'budu. Ya, ini biasanya suka Benar. apa namanya halaqah anak-anak kecil. Anak-anak TPA biasanya. Iyyaka na'budu wa Iya, gitu kan? Betul. Ini harusnya dari gurunya sudah mencontohkan yang baik gitu. Karena ini salah fatal ya. Na'budu itu tidak akan pernah dipanjangkan, bisa dipanjangkan. Dan itu akan berakibat fatal juga sama kayak Betul, tadi ya. iya. Alamin gitu. Na'budu Berarti ya. ini harus pembelajarannya memang mulai dari kecil dong, Ustaz. Betul, dari apa namanya menghadirkan orang-orang seperti antum Masya gitu Allah. kan. Mendidik anaknya sendiri Iya, ya. betul, Kemudian baru menyekolahkan ke tempat-tempat yang bagus Yang bagus kualitasnya ya. Berarti gitu ya. memang yang namanya guru Quran yang ya entah itu dari mulai jenjang TPA sampai dengan yang dewasa itu penting banget untuk belajar seperti ini ya. Ada suara apa itu? Gak apa-apa, lanjut ya. Okay. Ada iklan. Iya, seperti itu. Jadi iyyaka na'budu, jangan dipanjangin. Kemudian wa iyyaka sama seperti di awal ya. Nasta'in. Nah, biasanya di sini nasta'in ya. Nasta'in. Di sini biasanya suka sinnya ditebalkan. Nunnya jadi tebal. No, sinnya juga tebal. Nasta. Tak jadi ikutan tebal. Seharusnya disempurnakan semuanya. Biasanya memang berawal dari ketidaksempurnaan harokat fathah atau harokat-harokat yang lain, sehingga menyebabkan huruf-huruf tadi terlihat tebal, ya, terlihat jadi seperti huruf-huruf yang isti'la. Nasta'in, ya, in sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian ada juga yang perlu kita perlu kita praktekkan dengan baik. Karena ini menyangkut juga dengan makna. Tuh. Iyyaka na'budu, iyyaka itu kan satu kata. Iya. Ya. Iyyaka hanya kepadamu. Wahai Allah ya kan. Iyyaka na'budu, kami menyembah. Iyyaka na'budu. Ya. Jadi kebanyakan kita membacanya iyyaka na'budu. Jadi seolah-olah iya satu kata, kana budu satu kata. Oh ya, betul, ini betul. Bisa merubah makna juga ya. Iya hanya kepada kana budu seperti kami menyembah. Kaf itu kan beda. Betul, ya. Kaf itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya seperti atau semisal. Kalau kafnya di depan. Kalau kafnya di depan itu. Tapi kalau kafnya di belakang, iyyaka ya, jadi untuk kata ganti ya, Ustaz ya, kata ganti ya. Kata ganti dari Allah di situ kan. Okay. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi yang ditekan itu bukan di kafnya. Nah, biasanya orang iyyaka na'budu. Nah, harusnya iyyaka na'budu. Ya, yang dibedakan di na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Nah, nasta'in gitu. Yang ditekan di na-nya. Ya, betul. Na'budu nasta'in. Iya. Oke. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Insya Allah. Semuanya ya, saya juga masih terus belajar. Kemudian ayat yang ke-6.